Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan, kita akan membahas satu bab yang berkaitan dengan babus siyam, yaitu bab puasa. Mungkin kita sebagai kaum muslim sudah tidak asing lagi dengan kalimat yang namanya as-siyam ataupun berpuasa. Akan tetapi, apakah sudah mengetahui hakikatnya puasa secara utuh dan secara benar? Apa yang dimaksud dengan puasa? Kemudian apa sih kedudukannya puasa? Kemudian apa sih hukumnya puasa di bulan suci Ramadan? Kemudian keutamaan apa yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan? Kemudian syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu apa saja? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana tata cara melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk mempersingkat dan untuk lebih jelas lagi, maka kita belajar bersama-sama untuk mempelajari bab as-siyam atau bab puasa. Baik, yang pertama kali adalah ta'rifuhu, yaitu pengertian puasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan puasa? Nah, pengertian puasa ada dua makna. Dari segi bahasa, kemudian yang kedua dari segi syar'an ataupun dari segi istilah. Adapun as-siyam kalau kita lihat dari segi bahasa, artinya adalah al-imsak. Apa itu yang dimaksud dengan al-imsak? Yaitu menahan. Menahan dari segala hal. Maka itulah yang dinamakan al-imsak. Adapun as-siyam kalau kita lihat dari segi asy-syar' ataupun dari segi istilah adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. At-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsak, dengan menahan anil muftirat, dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari segala hal-hal yang bisa merusak puasa. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Min tulu'il fajri, yaitu dari terbitnya fajar matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi pengertian puasa kalau kita lihat dari segi istilah ataupun syar' adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar matahari hingga terbenamnya matahari. Inilah pengertian puasa kalau kita lihat dari segi bahasa maupun dari segi syar' ataupun istilah. Kemudian apa sih kedudukannya puasa dan apa sih hukumnya, atau manzilatuhu wa hukmuhu, yaitu kedudukan puasa dan hukumnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, bahwasanya puasa memiliki kedudukan yang sangat agung. Puasa memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu siyamu Ramadan ruknun min arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Jadi kedudukan puasa di dalam Islam adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam.
Yang mana apabila salah satu rukun ini di antara rukun-rukun Islam yang lainnya, maka diibaratkan kita akan menghancurkan sebuah bangunan. Karena rukun-rukun ini diibaratkan sebuah tiang. Begitu juga dengan sebuah bangunan. Ketika sebuah bangunan kita robohkan satu persatu tiang-tiangnya, maka tidak akan bisa menopang atap sebuah bangunan tersebut. Begitu juga dengan Islam. Ketika rukun-rukun Islam ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka Islam perlahan demi perlahan akan roboh dan akan hancur. Oleh karena itu, puasa memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat agung di dalam Islam, yaitu salah satu rukun di antara rukun Islam yang kelima. Apa sih dalilnya kalau puasa itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam? Dalilnya adalah fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsi syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait, rawahul Bukhari. Dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda, bunyal islamu ala khamsi, Islam ini didirikan atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatin alla ilaha illallah, yaitu dasar yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian dasar yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, dan membayar zakat ataupun menunaikan zakat. Kemudian dasar yang keempat adalah wa shaumi ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wa hajjil bait, yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Dan inilah yang menunjukkan dalil bahwasanya puasa merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Kemudian setelah kita menjelaskan kedudukan puasa di dalam Islam, maka kita akan menjelaskan fadlus siyam. Apa itu fadlus siyam? Yaitu keutamaan puasa. Kelebihan puasa. Apa sih keutamaan yang terdapat dalam puasa di bulan suci Ramadan? Kelebihan apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Baik, maka di antara keutamaan yang terdapat di dalam puasa adalah sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fi. Qala Allah azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wal khulufu fihi adyabun 'indallahi min rihil mis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amali ibni Adam, setiap amalan, setiap ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak ibni Adam, yudha'af,
itu akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh Ibni Adam pada bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya? Berapa kali lipat yang akan diberikan? Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah, begitu besar fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Sesungguhnya puasa itu kepunyaanku. Wa ana adzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya secara langsung kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan ganjaran pahalanya secara langsung? Kenapa tidak melalui perantara para malaikat? Karena yada' syahwatahu, karena hamba-hamba tersebut mampu meninggalkan syahwatnya, karena mampu menahan syahwatnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian mereka juga mampu menahan rasa lapar dari terbitnya fajar, dari terbenamnya matahari. Dan itu mereka lakukan semuanya min ajli, demi aku. Oleh karena itu aku pun sebaliknya, kata Allah, yaitu akan memberikan ganjaran dan pahalanya secara langsung kepada hamba-hambanya yang mau meninggalkan syahwatnya dan makanannya di siang Ramadan. Artinya kepada orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Lis-shaimi farhatan. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, akan memperoleh 2 kesenangan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika waktu berbuka. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika bertemu ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Setiap kita ketika mendengar suara adzan, ketika mendengar dikumandangkan adzan, berarti itu menunjukkan bahwasanya waktu berbuka telah tiba. Dan ketika kita mendengar, kita merasa senang, kita merasa gembira. Kenapa? Karena artinya kita bisa minum kembali, kita bisa makan kembali, kita bisa memberikan hak-haknya kembali kepada anggota tubuh kita, sehingga makanan dan minuman yang kita makan akan memberikan tenaga terhadap tubuh kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekuatan dan penuh semangat. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya kelak di hari akhirat. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa. Artinya orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Maka di antara bentuk ketaatan tersebut adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang diidamkan oleh setiap hamba. Karena wajah Allah tidak akan pernah dilihat oleh setiap hamba kelak di akhirat kecuali orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, kecuali orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar kelak pada hari kiamat. Wal khulufu fih, kemudian bau mulut di dalam orang yang melaksanakan ibadah puasa, atyabun, itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah
sekalipun dari baunya minyak misik. Padahal kalau kita mencium nafas kita ketika sedang berpuasa, pasti baunya sangatlah tidak enak. Karena saking tidak enaknya terkadang kita mau muntah, mau mual. Akan tetapi semua itu ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Inilah keutamaan yang pertama yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dikarenakan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, itu semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan sebaliknya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan memberikan ampunan, akan memberikan maaf atas dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Begitu besar fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana tidak? Semua kesalahan, semua dosa, semua khilaf yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan, akan memberikan maaf, akan menghapus segala dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Dan ini adalah semuanya bentuk fadilah, bentuk keutamaan yang akan Allah berikan kepada hambanya, bagi mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apa sih hukmu siyam syahr Ramadan? Apa sih hukumnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Apakah wajib? Apakah sunnah atau makruh? Baik. Siyamu Ramadan wajibun. Bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Wa huwa ahadul furudil azimah. Bahkan puasa Ramadan adalah merupakan salah satu kewajiban yang sangat agung, salah satu kewajiban yang sangat mulia. Apa dalilnya? Apa sih buktinya kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Baik. Dalil dan bukti bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib adalah sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam ayatnya, qala Allahu ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahru ramadhan, bulan suci Ramadan adalah bulan alladzi yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia, supaya manusia di dunia tidak tersesat, supaya manusia itu berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Wa bayyinat, dan Al-Qur'an juga berfungsi sebagai bayyinah, sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk. Wal furqan, dan Al-Qur'an ini juga adalah sebagai pembeda antara hak dengan yang batil,
pembeda antara dengan yang halal dan yang haram, pembeda antara dengan yang baik dan yang buruk. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian. Maksud dari kalimat syahida adalah barang siapa di antara kalian menjumpai bulan suci Ramadan, barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan suci Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Inilah ayat yang menunjukkan bahwasannya puasa di bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperkuat dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dari ayat pertama dan yang kedua menunjukkan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib. Dan hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya melaksanakan ibadah puasa adalah tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Karena semua dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap hamba, muaranya adalah supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Kenapa supaya menjadi pribadi yang bertakwa? Karena sebaik-baik bekal di dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki yaitu akhirat adalah at-taqwa. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal di dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki adalah at-taqwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi inilah hukum melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah kita mengetahui hukum melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan menjelaskan aqsamus siyam, yaitu pembagian puasa. As-siyamu qisman, bahwasanya puasa itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama wajibun, yang kedua wa tatawwu'un. Puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu puasa yang diwajibkan dan puasa yang disunnahkan. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa wajib itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wasaumul kafarat, yaitu puasa kafarah, yaitu puasa penebus. Contohnya adalah ketika seorang hamba telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memberikan sebuah kafarah, harus memberikan tebusan. Maka di antaranya adalah ketika seorang melakukan atau melanggar syariat, yaitu berupa berhubungan seorang suami dan istri di siang Ramadan, maka kafarahnya, maka tebusannya adalah dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ini yang dimaksud adalah puasa kafarah. Kemudian yang ketiga adalah saumun nadhar, yaitu puasa nadhar. Contohnya adalah apabila ada seorang siswa yang bernadhar
kalau saya naik kelas maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, ketika seorang siswa bernadar ingin melaksanakan puasa, maka wajib dia harus melaksanakan nadarnya, yaitu melaksanakan puasa. Nah, adapun di antara puasa-puasa yang disunahkan, nah, cukup banyak. Maka di antara puasa-puasa yang disunahkan adalah yaitu puasa sunnah Daud. Kemudian puasa sunnah Asyura ataupun Tasu'a. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa sunnah Arafah. Kemudian ada puasa sunnah salah satu ayam 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Dan puasa Ayyamul Bid ini pada setiap bulan ada, ya, dari setiap bulan kecuali di bulan suci Ramadan itu ada puasa sunnah selama 3 hari. Kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadi inilah puasa-puasa yang diwajibkan dan puasa-puasa yang disunnahkan. Kemudian yang terakhir adalah pada season pertama ini kita akan menjelaskan syurut wujubis siyam, syarat-syarat diwajibkannya puasa. Syariat telah mewajibkan berpuasa kepada seluruh kaum muslimin. Akan tapi ada syaratnya. Ya. Ketika seorang muslim ini memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika seorang hamba tersebut tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka di antara syarat-syarat yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah yang pertama, al-Islam. Yaitu hendaknya dia seorang muslim. Ya. Hendaknya dia seorang muslim. Fala yasihu minal kafir. Maka tidak akan sah apabila ibadah puasa dilakukan oleh seorang kafir. Kenapa? Li'anna siyam huwal ibadah. Karena puasa itu adalah ibadahnya orang muslim. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tersebut tidak akan pernah sah apabila dilaksanakan oleh orang kafir. Ya. Makanya syarat yang pertama hendaknya dia seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua al-bulugh atau balik, yaitu sudah balik ataupun sudah dewasa. Fala yajibu 'ala shaghir, maka tidak diwajibkan terhadap anak yang masih kecil. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, rufi'al qalami an thalatha. Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Wa dzakara minha, dan salah satu darinya adalah was-sabiyyu hatta yahtalimu, dan anak kecil hingga dia mimpi basah. Artinya ketika seseorang anak kecil belum mimpi basah, berarti belum menunjukkan dia adalah sudah dewasa. Akan tapi ketika dia sudah mimpi basah, berarti menunjukkan bahwasanya dia sudah balik ataupun sudah dewasa. Nah, ketika sudah balik, maka barulah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Ya. Apa itu al-aqlu? Dzu aqlin, berakal. Setiap manusia punya akal, akan tapi tidak setiap manusia itu berakal. Artinya setiap manusia punya akal, tapi tidak setiap manusia otaknya sehat. Tidak setiap manusia otaknya normal. Makanya syaratnya adalah al-aqlu dzu aqlin, yaitu berakal. Fala yajibu 'alal majnun,
maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa bagi mereka yang dalam keadaan gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalami an thalasa." Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Fadzakara minha, dan salah satunya adalah wal majnunu hatta yafiq, orang yang gila hingga dia benar-benar sadar. Artinya ketika dalam keadaan gila maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika sudah kembali ataupun sudah normal, maka kembali pula diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-qudratu 'ala siyam, yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak semua kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang memiliki kemampuan tidak berarti yang masih muda. Dan yang sudah tua renta ataupun sudah lanjut usia tidak memiliki kemampuan, tidak menjamin. Siapapun baik yang muda maupun yang tua, ketika dia mampu melaksanakan puasa, maka dia dinamakan al-qudratu alaih, artinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika dia seorang muda, masih segar, masih berotot, akan tapi ketika melaksanakan ibadah puasa ternyata dia tidak kuat, muntah-muntah, kemudian pusing, mual, bahkan sudah dicoba sampai beberapa kali pun mengalami hal yang demikian, maka orang yang demikian bisa dikatakan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya di sini fala yajibu 'alal 'ajiz, maka tidak diwajibkan terhadap orang-orang yang ajiz, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, maka harus memenuhi semua syarat-syarat ini. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, akan tapi 4-empatnya semuanya harus terpenuhi. Apabila dari keempat syarat ini tidak terpenuhi hanya 1 saja, maka gugur kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Karena antara syarat yang satu dengan syarat yang lain itu memiliki hubungan yang mana tidak bisa terpisah dari semua syarat-syarat ini. Baik, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan di sesi pertama kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan faedah bagi kami dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Maka sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Afif Marzuki, mahasiswa PPG Universitas Saiful Zuhri Purwokerto, periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video media pembelajaran yang berkaitan dengan mapel fikih untuk kelas 8 Tsanawiyah. Baik, kita langsung kepada pembahasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang berkaitan dengan zakat. Pengertian zakat. Zakat memiliki 2 makna ataupun memiliki 2 arti, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.
Zakat kalau kita lihat dari segi bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Adapun kalau kita lihat dari segi istilah, maka zakat bisa diartikan harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi zakat atau pengertian zakat itu ada dua pengertian, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kemudian apa sih hukumnya zakat dan apa dalilnya? Zakat hukumnya adalah wajib. Bahkan zakat menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang kelima. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib, yaitu dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat hukumnya wajib adalah diantaranya dari Al-Quran, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat wa aqimu itu menunjukkan kata perintah. Begitu juga dengan wa atuz zakah, juga menunjukkan kalimat perintah. Wa warka'u, dan juga menunjukkan kalimat perintah. Yang mana dalam ayat ini perintah itu menunjukkan wajib. Maka jelas dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib. Ini dalil yang berdasarkan dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis ataupun dari sunnah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat ataupun kesaksian bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat pergi haji. Dan yang kelima berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, bahwasanya menunaikan atau pergi haji itu berada pada posisi kelima ataupun terakhir. Akan tapi dari kedua riwayat itu menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah sahih. Maka dari penjelasan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya zakat hukumnya wajib. Kemudian hukum menolak bagi siapa yang tidak mau membayar zakat. Hukum menolak bagi siapa yang tidak membayar zakat ada 2 hukum. Yang pertama adalah orang yang menolak membayar zakat karena juhudan
Apa itu juhudan? Itu orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat, atau orang yang menentang akan kewajiban zakat. Maka orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal tahu akan kewajibannya, berarti dia telah menjadi kafir. Kenapa dia dihukumi kafir? Hal ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama, karena orang tersebut telah mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tidak mengingkari? Padahal Allah dan Rasulnya jelas-jelas telah menjelaskan di dalam ayat maupun dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayatnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang mana Allah telah mengatakan, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka dari ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu mewajibkan untuk membayar zakat kepada kaum muslim. Dan Rasul pun telah jelas dan gamblang menjelaskan dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khams. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Maka yang ketiga adalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Maka dari kedua dalil ini menjelaskan bahwasanya orang yang mengingkari atas kewajiban diwajibkannya zakat, maka dia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Karena dia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya, maka dia dihukumi menjadi seorang orang kafir. Ini hukum yang pertama bagi orang yang menolak membayar zakat. Kemudian yang kedua, orang yang menolak membayar zakat karena pengaruh sifat bakhil, yaitu orang yang menolak untuk membayar zakat karena memiliki sifat bakhil. Maka dalam hal ini penguasa dapat mengambil paksa zakat dari orang tersebut. Namun orang tersebut tidak termasuk kafir, meskipun perbuatannya tergolong dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat bukan karena menentang ataupun mengingkari akan kewajiban untuk membayar zakat, melainkan karena sifat bakhil yang ada di dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, akan tapi tanpa ada penentangan, tanpa ada pengingkaran atas diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka dia dihukumi tidak kafir. Namun perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, khususnya bagi kaum muslimin, untuk berhati-hati di dalam mengambil sebuah hukum, harus berhati-hati di dalam meyakini terhadap sebuah pendapat. Jangan sampai kita masuk ataupun terjerumus terhadap orang-orang yang masuk golongan orang-orang kafir karena menolak ataupun mengingkari atas kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya. Kemudian setelah kita menjelaskan hukum bagi orang yang menolak zakat, maka kita akan menjelaskan apa sih hikmah di balik kewajiban zakat, apa sih manfaatnya, apa sih faedahnya. Baik, di dalam syariat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada seluruh umat muslim. Akan tapi
tidaklah syariat yang telah Allah wajibkan kepada umatnya, melainkan di situ ada sebuah hikmah, melainkan di situ ada sebuah manfaat, yang mana semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka di antara hikmah atas disyariatkannya zakat yang pertama adalah bahwasanya zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan mengembangkannya. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan mengembangkannya. Harta yang kita miliki pun perlu untuk dibersihkan, perlu untuk disucikan. Karena kita tidak tahu di dalam mendapatkan harta tersebut apakah ada dari harta yang haram atau ada dari harta yang syubhat, sehingga bisa menghalangi keberkahan harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, untuk menjadikan harta kita berkah, maka perlu dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwasanya zakat berfungsi membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil dan dosa serta kesalahan-kesalahan. Maksudnya bagaimana? Bahwanya zakat bisa membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah memberi ataupun mengeluarkan dari harta yang kita miliki. Orang memberi ataupun mengeluarkan harta itu lebih berat daripada menerima. Ketika kita terbiasa untuk memberi, terbiasa untuk mengeluarkan harta sebagian kita untuk dizakatkan, sehingga perlahan demi perlahan maka sifat bakhil dan sifat kikir yang menempel di dalam hati kita, maka sedikit demi sedikit akan terkikis, sehingga lama-kelamaan akan hilang. Sehingga ketika sudah hilang sifat bakhil dalam diri kita, maka kita terbebas dari sifat yang namanya bakhil. Sehingga kalau kita sudah terbebas dari sifat bakhil, maka akan timbul rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah bahwasanya zakat merupakan bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih arti syukur? Syukur bisa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Arti syukur tidak sekedar kita mengucapkan kalimat hamdalah, akan tapi harus dibuktikan dan direalisasikan dengan perbuatan. Maka ketika seseorang mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat, berarti menunjukkan dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zakat merupakan salah satu perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan salah satu perintah dan kewajiban, berarti menunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah. Oleh karena itu, orang yang berzakat ataupun menunaikan zakat menunjukkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang berikutnya, bahwasanya zakat menunjukkan atas kebenaran atau kejujuran keimanan orang yang mengeluarkan zakat. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat bukti atas kejujuran keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengaku iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak dibuktikan. Karena banyak sekali orang yang mau iman kepada Allah, akan tapi ketika ditanya,
Pernahkah atau sudahkah Anda melaksanakan sholat? Belum. Sudahkah Anda menunaikan zakat? Belum. Sudahkah Anda bersedekah? Belum. Ketika seseorang mengucapkan atau telah mengaku beriman kepada Allah, akan tapi tidak direalisasikan, tidak dibuktikan dengan bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan dia adalah dusta. Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat, bukti atas kejujuran dan kebenaran keimanannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir adalah bahwasanya zakat merupakan sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rezeki kepada makhluknya. Manakala Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluknya, namun ketika Allah telah memberikan suatu kewajiban, ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban, kemudian dari hamba-hamba tersebut enggan dan menolak untuk melaksanakan suatu kewajiban, jelas Allah akan murka. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan suatu kewajiban terhadap hamba-hambanya, namun hamba-hambanya dengan taat dan patuh melaksanakan segala perintah-perintahnya, maka Allah akan ridho. Oleh karena itu, di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, untuk mengambil hikmah atas disyariatkannya kepada kaum muslimin untuk menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita menjelaskan hikmah ataupun manfaat disyariatkannya zakat, yaitu syarat-syarat diwajibkannya zakat. Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan kepada kaum muslim untuk menunaikan yang namanya zakat. Akan tetapi ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban hamba tersebut untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, seseorang ataupun seorang muslim akan diwajibkan untuk menunaikan zakat manakala dia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Maka di antara syarat-syarat diwajibkannya zakat, yang pertama adalah beragama Islam. Artinya dia seorang muslim. Syarat yang pertama adalah seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima apabila zakatnya itu dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falan, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima. Ketika agama selain dari agama Islam saja Allah tidak menerima, maka apalagi amal ibadah. Jelas Allah lebih tidak akan menerima. Oleh karena itu, syarat diterimanya sebuah amal yang pertama adalah dia seorang muslim.
Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah dia merdeka. Artinya dia bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Maka apabila dia seorang budak, maka tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat. Akan tapi apabila dia seorang merdeka, dia wajib untuk menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu mencapai nisab. Apa sih yang dimaksud dengan nisab? Nisab ini adalah batas minimal pada suatu harta untuk diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka apabila seseorang itu memiliki harta, kemudian harta yang dia miliki sudah mencapai batas nisab, batas yang telah ditentukan oleh syariat untuk diwajibkannya zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tapi harta apabila yang dimiliki seorang belum mencapai batas minimal untuk diwajibkannya zakat, maka belum diwajibkan atau gugur untuk kewajiban zakat. Ini syarat yang ketiga, yaitu mencapai batas nisab. Kemudian syarat yang keempat adalah harta itu milik pribadi. Artinya tidak ada campur dengan milik orang lain. Misalkan bercampur dengan milik seorang suami dengan istri, atau dicampur dengan anak. Maka apabila harta itu bercampur, meskipun telah mencapai batas nisab, maka kondisi demikian belum diwajibkan. Karena syaratnya adalah harta itu milik pribadi, milik satu orang. Kepemilikannya hanya milik seorang pribadi tanpa campur milik orang lain. Maka apabila seseorang tersebut memiliki harta dan harta itu milik dia pribadi, kemudian harta tersebut sudah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang terakhir adalah telah mencapai haul. Harta itu telah mencapai haul. Apa yang dimaksud dengan haul? Haul itu adalah 1 tahun penuh. Artinya harta seseorang yang dimiliki itu sudah berjalan minimal 1 tahun penuh. Tidak boleh kurang. Maka apabila kurang dari 1 tahun, meskipun harta itu milik pribadi dan harta itu sudah mencapai batas nisab, maka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, antara syarat yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan, saling berhubungan. Maka apabila di antara kelima syarat ini tidak terpenuhi meskipun hanya satu, maka gugurlah kewajiban seseorang tersebut untuk membayar zakat. Oleh karena itu, untuk diwajibkannya menunaikan ataupun mengeluarkan zakat, maka harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Manakala semua syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka barulah dia diwajibkan untuk menunaikan zakat. Inilah pada sesi pertama yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat
baik terhadap pribadi maupun terhadap kaum muslim. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan bisa diamalkan pada setiap ibadah yang akan kita laksanakan. Baik, kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.